setelah kalian jadi dokter nih nanti, kadang kan ada image ya. Kalau dokter ini mungkin sombong gitu. Kalau dokter tuh susah banget diajak konsultasi karena dokter tuh ya udah pokoknya kamu sakit apa? Tulis selesai gitu. Padahal pengennya pasien kan komunikasi, cerita gitu. Saya dok kemarin itu kayaknya di sini tuh sakit, ini gini. Pengennya tuh didengerin. Tapi kalau dokter mungkin ada beberapa dokter yang masih menerapkan cuma oh udah tahu set langsung kayak gitu. Nah kalau kalian nih kalau besok jadi dokter mau bagaimana nih ke pasien? Siapa dulu? Mungkin ya mungkin itu sebenarnya seperti buah si malakama ya. Kenapa? Kadang gini, kadang saat kita kerja di vaskes fasilitas kesehatan ya, jadi misal di puskesmas ataupun di dokter di IGD di rumah sakit, itu kita juga terpatok pada jumlah pasien yang misalnya cukup banyak ya. Jadi bagaimana cara kita bisa melayani semua pasien dan juga tidak membuat pasien itu terkadang menunggu lama. Jadi kan pasti ada minus yang kita ambil di sana. Ada misal waktu kita kontak dengan pasien jauh lebih pendek. Tapi terkadang pasien di satu sisi pasien juga menginginkan waktu kontak yang lebih lama. Misal waktu ngobrol pengennya jauh lebih lama, tapi pasien di belakang tuh masih banyak gitu loh. Jadi mungkin di sana sih susahnya. Mungkin untuk bisa dari pemerintah ataupun dari BPJS mungkin bisa mengatur untuk jumlah dokter dan juga batas dari pasien di sana mungkin agar pelayanan kita ke pasien itu juga jauh lebih baik. Padahal kita pengennya itu juga waktu kontaknya itu lebih banyak. Kita bisa menjelaskan jauh lebih leluasa dan juga tidak ada kesalahan persepsi. Mungkin di sana sih. Dari Laili, Ayu. Iya. Kalau dari kita semua pasti pengennya yang terbaik ya kayak buat pasiennya. Kita kalau saya sendiri juga suka sih dengerin keluhannya pasien, dengerin cerita pasien itu saya suka. Jadi kan kita bisa tahu ya sebenarnya apa sih yang dirasakan pasien gitu. Terus kalau dari yang saya pelajari selama ini selain dari ilmu, saya kan juga melihat ketika guru-guru saya melayani pasien ya. Itu sama kayak Tio. Jadi beliau itu mengejar waktu. Jadi misalnya tanya sekarang pasiennya udah berapa? 50. Jadi gimana kita bisa menyelesaikan pasien 50 itu dalam waktu misal 3 jam kayak gitu. Iya. Jadi susah sih emang memanage waktunya itu kayak gitu beliau-beliau, karena setelah praktek di rumah sakit A, mereka itu lanjut ke rumah sakit lain. Jadi yang dilayani itu emang banyak banget gitu. Banyak banget. Mungkin orang awam nggak ngerti ya, ngertinya itu cuma pokoknya saya pengen cerita tapi nggak didengerin komunikasi gitu ya. Komunikasi. Oke, dari Ayu juga ya. Setuju statement dari Tio dan juga Laili. Sebenarnya dokter sama pasien itu dokternya itu pengennya juga clear communication kan. Pengennya adalah menjelaskan apa yang diinginkan pasien juga dapat gitu. Terus tapi ya itu tadi kendalanya waktu, terus habis itu tenaga kan kita juga manusia, tenaganya juga terbatas pasti kan. Cuman ada beberapa yang mungkin yang bisa di highlight supaya tetap bisa nyampein komunikasi dengan baik kepada pasien ya. Mungkin sedikit disampaikan aja tentang penyakitnya saya ini kenapa dok gitu, itu tetap dikasih tahu. Terus mungkin ibu nanti harus seperti ini, terus habis itu nanti ini makanya saya kasih obat ini di rumah nanti seperti ini gitu. Mungkin dengan ngasih sedikit informasi tentang itu, jadi pasien itu setidaknya ada gambaran saya kayak gini, makanya dokternya kayak gini gitu. Dan gak jarang juga saya menemukan konsulen yang masih mau ngasih waktu buat edukasi pasien dan well educated juga gitu. Iya, oke. Jadi memang keterbatasan waktu gitu ya dengan jumlah pasien sekarang yang begitu banyak gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa diatur lagi, misalkan 1 hari atau 1 kali praktek jumlahnya sekian saja gitu ya, dimaksimalkan kayak gitu ya, biar jadi akhirnya bisa sharingnya lebih lama lagi. Karena kan kalau pasien kan
kita ngurusin satu orang gitu kan, maksudnya kita mau nurutin beberapa orang itu kan susah ya. Satu orang aja gitu mungkin dengan keluhannya juga yang berbeda-beda itu bisa memakan waktu yang lebih lumayan lama seperti itu. Nah oke, terakhir nih ada nggak nih pesan untuk sahabat Alia yang menonton tayangan ini, gimana caranya kalian sampai sekarang, sampai detik ini bisa terus semangat, bisa ada di posisi yang sekarang, padahal kita tadi tahu perjalanan kalian itu tidak mudah. Oke. Saya dulu ya Kak ya. Gimana saya bisa bertahan sampai detik ini? Itu reason yang pertama adalah, yang pertama pasti Allah, yang kedua adalah ibu sama bapak, orang tua sih. Karena orang tua itu support system terbesar saya. Karena apapun akan saya lakukan untuk membuat, saya pengen, mungkin nggak sih ada anak yang nggak pengen bahagiain orang tua, pasti semuanya pengen bahagiain orang tua, dan selagi mereka masih ada di samping kita, saya pengen benar-benar berbakti, dan mungkin salah satu caranya adalah ya bersungguh-sungguh belajar di kedokteran ini gitu. Terus nanti jadi terharu karena keinget ibu di rumah sama ayah ya, intinya gitu. Terus harus apa ya, harus intinya mungkin kalau misal orang bilang balas budi ya, mungkin meskipun nggak akan pernah cukup ya, balas budinya nggak akan pernah cukup anak ke orang tua itu, tapi ya kita bisa melakukan, kita harus melakukan apapun yang kita bisa lakukan buat ngebahagiain ibu sama bapak. Nah mungkin salah satu jalannya dari Allah mungkin sekarang adalah di FK ini gitu. Itu sih kalau saya. Kalau saya sih apa ya, buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersyukur, terus sabar dan juga ikhlas gitu ya. Selalu ditanamkan oleh orang tua saya gitu, bersyukur, sabar, terus ikhlas juga. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur. Meskipun banyak badai berlalu melewati kita harus tetap bersyukur, tetap ikhlas gitu. Jadi kita ngelakuin apa aja kalau ikhlas itu pasti setelahnya itu enak gitu, nggak ada beban gitu bener. Ya. Oke, Tio. Kalau saya mungkin apa ya, lebih motivasi ke arah bagaimana cara kita menikmati hidup itu sendiri. Jadi kan hidup cuma sekali, jadi lakukan apa yang kalian inginkan saat ini. Mungkin misal kalian mungkin nggak pengen ke kedokteran, mungkin ke teknik, ke fakultas lain misal, ke teknik ataupun ke biologi atau yang lain, tekuni hal itu. Dan sebenarnya di kehidupan ini tidak ada pilihan yang salah ya. Jadi jika kalian milih A juga gak akan salah, B juga gak akan salah. Jadi yang paling penting adalah kalian gak menyesalkan pilihan Anda itu sendiri. Jadi jika kalian sudah terlanjur masuk ke kedokteran ya lakukan hal itu sebaik mungkin di sana. Dan juga lebih ke banyak kok orang yang juga kesusahan di sini. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Jadi lebih ke rasa tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah terjun ke FK ya sudah tanggung jawab dengan pilihannya di awal, karena kan memang masuknya pengennya di FK gitu ya. Jadi kan nggak ada yang kayak asal-asalan kayaknya kalau masuk FK ya, kayak enggak, saya tiba-tiba kok masuk FK gitu. Kan nggak ada yang kayak gitu ya. Semuanya pasti proses, mulai dari sekolahnya kalian, nilai-nilainya juga harus bagus juga ya kan, masuk ke FK ya, seperti DM-DM lainnya juga yang sudah saya tanyain, yang memang dia harus tetap ini nilainya itu harus tetap sama dari semester sekian, dari kelas sekian kayak gitu. Itu kan sebuah perjuangan juga. Oke deh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sukses buat kalian. Semoga jadi dokter yang bisa bertanggung jawab, bisa menyembuhkan banyak orang gitu. Sesuai apa ya, misi dari dokter sendiri ya, menyembuhkan orang-orang, membantu orang-orang juga, terutama di Indonesia, atau bahkan mungkin nanti kalian ditugaskan ke luar negeri kan? Amin. Pengennya di Indonesia sih. Oh, pengen di Indonesia. Ketahuan dia dari Lumajang, yang deket aja di Jember gitu ya. Iya. Gak jauh-jauh gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak.